Halo semuanya, selamat datang di Tech Aja Dulu Indonesia. Dan sekarang saya bakal kasih tahu kalian detail tentang PC yang baru saja saya rakit di video sebelumnya, teman-teman. Jadi langsung aja kita ke detailnya. Let's go! Oke teman-teman, untuk spare part yang pertama itu adalah prosesor ya. Prosesor yang saya gunakan adalah Intel Core i3 10100F ya teman-teman. Jadi prosesor ini itu dia memiliki 4 core dan 8 thread ya teman-teman, dengan speed 3,6 GHz. Ya, jadi seperti yang kalian tahu, prosesor ini itu sudah memiliki hyperthreading ya, karena jumlah threadnya itu lebih tinggi daripada jumlah core-nya teman-teman, yang memungkinkan proses multitasking itu lebih lancar dibandingkan yang tidak mempunyai hyperthreading ya teman-teman. Ya, dan untuk prosesor ini itu saya dapatkan dengan harga Rp1.360.000 ya teman-teman untuk di kota saya. Tapi tergantung kota kalian, kalian mungkin bisa mendapatkan yang lebih murah lagi. Karena kemarin saya lihat yang paling murah di Tokopedia itu harganya sekitar Rp1.330.000 ya teman-teman. Ada yang harganya Rp1.315.000, tapi itu harus bundling dengan motherboard ya teman-teman. Nah, ngomongin soal motherboard, saya menggunakan motherboard MSI H410 Pro VH teman-teman. Jadi ini adalah seri motherboard H410 paling rendah untuk soket LGA 12.000 ya teman-teman. 12.000, 1.200 ya teman-teman. Untuk soket 1.200. Jadi motherboard ini itu dia support DDR4 sampai dengan speed 2666 MHz ya teman-teman. Dan untuk penyimpanannya dia memiliki slot M.2 ya teman-teman, dan udah NVMe kalau nggak salah. Dan dia juga support M.2 biasa dan NVMe ya teman-teman. Jadi dia ada double slot untuk M.2-nya. Ada yang NVMe dan yang M.2 biasa. Untuk yang ketiga saya menggunakan power supply dari Deepcool DN500 teman-teman. Jadi power supply DN500 ini itu dia sudah memiliki 80 plus ya teman-teman. Tapi 80 plusnya dia masih 80 plus yang putih, belum 80 plus bronze, silver atau gold. Tapi menurut saya ya, ini hanya opini saya, dibandingkan kalian beli prosesor Aerocool yang Lux itu, saya lebih mending menggunakan prosesor ini. Kenapa? Karena saya udah kenal sama brand Deepcool ini, dan kalian juga pasti udah tahu Deepcool itu bukan brand yang kalian baru kenal atau brand yang kalian baru tahu gitu. Kayak Aerocool itu kan baru maraknya itu di awal-awal tahun ini ya, pertengahan tahun ini kalau nggak salah, baru maraknya di pertengahan tahun ini, dan masih banyak orang yang skeptis tentang Aerocool Lux 550 watt itu. Ya benar, walaupun dia memiliki efisiensi 80 plus bronze, tapi untuk segi merek dan segi kekhawatiran kalian, yaitu tergantung kalian sebetulnya. Tapi untuk saya saranin kalian untuk membeli power supply ini aja teman-teman. Karena untuk reliability saya udah jamin pasti ini jauh lebih reliable dibandingkan Aerocool Lux teman-teman. Karena untuk power supply Aerocool Lux itu kalau nggak salah saya sudah mendapatkan beberapa komplain tentang power supply-nya itu meledak ya teman-teman. Bukan meledak, maksudnya nge-short gitu teman-teman. Jadi power supply-nya itu mati total ya. Tapi untuk power supply mati total itu sebetulnya bisa disalahin ke listrik dari si pengguna power supply itu maupun power supply-nya sendiri ya teman-teman. Jadi ya masih terhitungnya masih kayak kekhawatiran gitu, belum hal-hal yang benar-benar membuat brand itu buruk. Jadi ya untuk harga sih sebetulnya nggak begitu jauh ya dari power supply Aerocool Lux itu sama power supply ini. Harganya itu beda sekitar 20.000 atau 25.000 gitu. Kan kalau power supply Aerocool Lux dia memiliki harga 480.000 ya. Dan untuk power supply ini saya mendapatkan dengan harga Rp502.000. Ya dibandingkan Aerocool ya saya saranin lebih baik beli ini ya teman-teman. Tapi itu up to kalian mau pilih yang mana dan kalian dapetin harganya lebih murah yang mana. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan storage dari gigabyte, yaitu SSD 120 GB ya teman-teman. SSD 120 GB ini saya masih SSD biasa dan bukan SSD M.2 atau NVMe ya, masih SSD SATA biasa teman-teman. Kenapa saya menggunakan SSD biasa dan bukan NVMe atau M.2 padahal M.2 juga udah murah? Karena sebetulnya PC ini itu adalah PC upgradean dari rakitan saya yang sebelumnya, yang 4,5 juta ya teman-teman. Jadi dari Ryzen itu saya upgrade
ke Intel Core i3 10100 ini. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan penyimpanan untuk mass storage, yaitu adalah hard disk dari Western Digital Blue yang 500 GB ya. Karena ini PC upgradean ya teman-teman, jadi saya masih menggunakan drive dari PC saya yang sebelumnya teman-teman. Saya sih niatnya pengen upgrade ke hard disk yang 1 TB ya teman-teman. Tetapi ya untuk dananya saya belum ada, dan file-file saya itu masih ada di hard disk yang ini, dan saya agak males ya teman-teman untuk melakukan backup dari hard disk ini ke hard disk baru gitu. Saya masih menggunakan hard disk 500 GB Western Digital Blue dari rakitan PC saya sebelumnya. Oh ya, dan untuk semua spare part yang saya gunakan di sini, saya bakal coba cantumin spare part baru atau bekas yang saya temukan di Tokopedia ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung mengakses spare part apa aja yang saya gunakan. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan RAM dari tim T-Force Vulcan Z teman-teman. Jadi ini itu adalah 8 GB single channel dengan speed 2666 MHz. Ya, jadi nothing special, cuman RAM biasa dengan heatsinknya tentu dan speed yang 2666 MHz. Dan kalau kalian ada yang nanya, bisa nggak sih gitu kita pakai RAM yang speednya itu sekitar 3000 gitu kalau saya mau upgrade dari Ryzen ke Intel gitu kan. Biasanya Ryzen itu membutuhkan memori yang tinggi karena Ryzen itu lebih optimalnya kalau memori kita speednya itu lebih tinggi. Bisa sebetulnya kalian menggunakan RAM yang speednya 3000 MHz atau lebih, tetapi karena maksimal dari motherboard ini itu speednya 2666 MHz, jika kalian menggunakan motherboard ini, otomatis speed dari RAM kalian itu bakal nurun ke speed maksimal dari motherboardnya. Misalkan motherboardnya support 2666 MHz, ya otomatis bakal di underclock ke 2666 MHz secara otomatis sama si motherboardnya itu. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan VGA atau graphics card dari Biostar ya teman-teman, yaitu adalah Biostar RX 570 teman-teman. Ya, ini adalah VGA yang sangat legend, yang banyak banget dipakai orang ya teman-teman. Tapi anehnya waktu VGA ini keluar itu banyak yang gak minat gitu, banyak yang gak pakai teman-teman. Padahal ternyata pas banyak orang yang ngetes, banyak orang yang menggunakan itu, VGA ini itu performanya sangat oke ya teman-teman untuk di game-game AAA kayak game PUBG, Call of Duty Modern Warfare yang baru, terus untuk game GTA 5 dan macam-macam lah. Menurut saya ini VGA budget paling powerful ya menurut saya ya, tapi dibandingkan kalian beli GTX 1050 Ti atau 1650 yang biasa, itu saya lebih saranin kalian pakai RX 570. Karena dari research yang saya lihat di internet, RX 570 itu sedikit lebih unggul dibandingkan 1650 teman-teman ya. Tetapi kalau kalian ini tim hijau dan bukan tim merah, saya sarankan kalian menggunakan GTX 1060 yang 3 GB. Kalau kalian memiliki budget yang rendah ya teman-teman, karena untuk 1650 yang biasa itu harganya masih sekitar 2 jutaan ya teman-teman. Jadi kalau kalian memiliki budget yang mepet, saya sarankan kalian menggunakan GTX 1060 yang 3 GB. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan casing dari GameX ya teman-teman. Jadi ini itu adalah casing lama GameX yang bentuknya seperti ini ya. Ya, seperti kalian lihat itu. Ini itu casing keluaran tahun, ya maksudnya casing lawas lah gitu teman-teman, bukan keluaran baru atau casing yang desainnya itu udah kekinian ya teman-teman. Jadi ini untuk casing lama, dan ini tuh saya beli dari teman saya ya teman-teman. Saya beli dari teman saya dengan harga 225.000 ya teman-teman. Jadi casing ini itu dia sudah memiliki acrylic side panel ya, belum tempered glass, masih acrylic. Dan saya juga sebetulnya lebih suka sama acrylic dibandingkan tempered glass ya teman-teman. Karena untuk tempered glass itu saya takutnya kalau saya lagi bersihin kayak komputernya, casingnya itu kalau jatuh kan otomatis pecah teman-teman tempered glassnya. Kalau nggak pecah ya retak gitu, dan kalau retak ya otomatis resale value dari casing kalian itu menurun ya teman-teman. Jadi ya saya sarankan itu kalian pakainya yang akrilik aja, kecuali kalau kalian memang orangnya hati-hati ya. Kalau saya kan saya ceroboh ya, orangnya itu saya ceroboh. Jadi saya lebih baik menggunakan casing yang akrilik aja.
Dan dibandingkan casing saya yang sebelumnya, teman-teman, yang saya pakai berjuta-juta kalinya, teman-teman, casing ini itu lebih besar daripada casing yang sebelumnya. Jadi di rakitan sebelumnya itu kan saya menggunakan RX 550 ya, teman-teman, dan saya pun mengupgrade langsung ke RX 570 ya, teman-teman. Dan saya masih menggunakan casing itu dan rakitan saya yang sebelumnya. Di casing lama saya itu, VGA saya itu muatnya sangat ngepas banget ya, teman-teman. Meninggalkan sekitar 2 inci jarak dari VGA ke kipas yang ada di depan ya, teman-teman. Jadi ya sangat sempit lah, dan untuk ruang kabel manajemennya juga saya itu sangat-sangat kagok ya, teman-teman. Dan untuk pemasangan harddisknya juga itu saya agak kagok, karena untuk harddisknya itu yang satu harus dipasang menghadap ke bawah, yang satu harus dipasang ngadep ke atas. Jadi yang satu harus dibaut dari atas, yang satu harus dibaut dari bawah, teman-teman. Yang dimana kalau ini dia udah menggunakan yang toolless design, itu yang ya maksudnya ini desain lama sih, tapi yang plastik yang kayak pakai laci gitu, teman-teman. Jadi langsung dimasukin ke tray harddisknya. Ya, jadi itu aja ya, teman-teman, untuk rakitan PC saya kali ini. Dan untuk totalnya untuk PC saya ini kalian bisa lihat sekarang. Ya, jadi itu dia tadi total dari PC saya, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau tidak worth it ya? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Ya, jadi itu dia video dari saya tentang detail dari spek yang saya gunakan di komputer saya ini, teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And I will see you guys in the next video. Oh iya, jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi tentang PC atau kalian memiliki masalah tentang komputer kalian tinggal tulis aja di bawah ya, di seksi komentar ya, teman-teman. And I will see you guys in the next video.